semua. Kita akan belajar materi IPA. Silahkan ambil buku paket seperti ini yang sudah kamu peroleh dari perpustakaan. Kita akan masuk materi bab 2. Buka halaman 28. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, kita akan mulai. Perhatikan di bagian A, halaman 29. Di sana pengertian lingkungan, ya. Judulnya pengertian lingkungan. Nah, di sini kita hanya sekedar definisi apa itu lingkungan, bahwa secara umum lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar kita. Nah, seperti ini saya sekarang berada di ruangan kelas. Ini lingkungan saya, ruangan kelas. Nah, kalau ditanya ada apa di sekitarmu, maka di sekitar saya ada papan tulis, ya, ada pot bunga, ada meja, ada kursi. Inilah lingkungan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 30. Buka. Nah, lingkungan itu secara umum dibagi atas 2 bagian. Yang pertama lingkungan biotik dan yang kedua lingkungan abiotik. Nah, apa itu lingkungan biotik? Kata bio berasal dari bahasa Latin makhluk hidup, bio, makhluk hidup. Nah, jadi biotik berarti di lingkungan kita itu ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jasa unik. Sedangkan lingkungan abiotik, komponen abiotik, kata A menyatakan tidak, dan bio, makhluk hidup. Jadi kalau abio berarti makhluk tidak hidup. Nah, jadi kalau dia dikatakan komponen abiotik berarti terdiri dari benda-benda mati. Ya, contohnya saya sekarang di lingkungan ini, yang mana di lingkungan kelas yang termasuk komponen abiotik. Nah, ini semua komponen abiotik. Meja, papan tulis, dinding, ini bunga mati, ya, itu komponen abiotik. Nah, yang mana saja termasuk komponen biotik? Nah, di sini ada semut. Ini komponen biotik yang ada di lingkungan saya. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut. Lanjut kita ke bagian B. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Nah, kalau kita berada di sekolah, maka lingkungan kita adalah lingkungan sekolah. Apa saja yang ada di sekolah? Ada gedung-gedung, ada kelas, ya, ada lapangan, seperti itu. Nah, kalau kamu berada di rumah, maka apa hal-hal yang ditemukan di dalam lingkungan rumahmu? Itu banyak. Di lingkungan rumahmu mungkin ada kursi, ada di dalam dapur ada barang-barang dapur, ya. Kalau kamu masuk ke tempat tidur ada tempat tidur, ada lemari dan lain-lain. Nah, kalau kita pergi ke ladang misalnya, nah, maka apa saja yang bisa kita temukan di lingkungan itu? Maka bisa kita temukan ada rumput, ada tanaman-tanaman, ada tanah, ya. Nah, itulah hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Nah, kemudian kita akan akrab dengan kata habitat. Apa itu habitat? Tempat di mana biasa makhluk hidup itu berada. Misalnya ikan, dia habitatnya di dalam air. Jadi habitatnya air. Kalau misalnya cacing, ya, maka dia habitatnya adalah tanah yang lembab, ya, lingkungan yang lembab, itu habitatnya. Kalau misalnya kaktus, dia habitatnya adalah padang gurun, ya, seperti itu. Itulah habitat. Oke. Nah, kemudian di tempat-tempat yang kita kunjungi itu yang merupakan habitat dari suatu makhluk hidup, terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Dan nah, kita masuk ke bagian C-nya, interaksi di dalam ekosistem membentuk
suatu pola. Nah, interaksi di dalam suatu ekosistem membentuk suatu pola. Nah, kita langsung masuk ke halaman 34. Silakan dibuka anak kami, halaman 34. Nomor 1, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, coba kamu lihat di bawah. Coba kamu lihat di bawah, ada gambar piramida makanan. Ini menggambarkan tingkatan tropik. Jadi kalau di bagian bawah ini ada tingkatan tropik 1, ini adalah produsen. Perhatikan di situ produsen itu adalah tanaman-tanaman, ya. Nah, dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian di atasnya lihat tingkatan yang kedua itu. Nah, itu konsumen tingkat 1. Di sana ada apa itu ya? Ada kelinci, ya. Ada tikus, ya kan? Nah, itu konsumen tingkat 1, pemakan, produsen. Nah, kemudian kita naik lagi ke atasnya, itu ada ular. Itu adalah konsumen tingkat 2, pemakan. Ini yang di bawahnya, konsumen tingkat 1. Dan kemudian lihat lagi paling puncak itu adalah burung elang. Lihat gambarnya, burung elang. Nah, ini kalau pada piramida ini, inilah konsumen puncak atau konsumen ketiga di sini. Dia pemakan, konsumen kedua. Ya, begitulah piramida makanan. Sekarang lihat bagian yang berikutnya, itu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Sedangkan kalau rantai makanan itu rantai, itu kan hanya satu rantai. Di sana ada produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2, dan seterusnya, ya. Jadi ada proses makan dan dimakan, ya. Nah, di dalam gambar ini ada rumput dan ada pohon, ya. Nah, rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Itu satu rantai. Oke. Kemudian kita lihat rantai yang lain. Ada pohon ini. Daun pohon itu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ulat. Itu satu rantai. Nah, kemudian kita lihat rantai yang lain. Ini rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Tuh, jadi ada beberapa rantai pada gambar ini. Oke. Nah, untuk selengkapnya kita akan lihat lagi suatu ekosistem yang menggambarkan rantai makanan. Nah, kita akan lihat pada gambar. Ya, rantai makanan di ekosistem laut. Kalau di laut, ya berbeda dengan di darat. Sebagai produsen di sana adalah fitoplankton. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen 1. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Paus bergigi mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, sekarang pertanyaan. Bila dalam ekosistem laut tidak ada zooplankton, apa yang terjadi dengan rantai makanan? Nah, maka yang terjadi adalah fitoplankton semakin banyak, ikan kecil berkurang karena tidak ada makanannya, ikan besar pun berkurang karena juga tidak ada ikan kecil sebagai makanannya. Nah, juga kalau kita ke yang lain, apa yang terjadi kalau ikan kecil tidak ada? Maka yang terjadi adalah zooplankton semakin banyak, tapi ikan besar semakin berkurang. Nah, demikian yang terjadi pada rantai makanan. Kemudian anak kami kita masuk ke tugas. Untuk tugasnya buka dulu di halaman 44. Buka di halaman 44. Di sana ada uji kompetensi. Di sana ada ekosistem sawah dan berbagai permasalahannya. Itu menggambarkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah,
Nah, kemudian anak-anak kami baca keterangannya. Nah, dan jawab pertanyaan 1 sampai 5. Yang 6 gak usah. 1 sampai 5 kamu jawab dan kemudian foto dan kirimkan ke classroom ya. Kemudian anak-anak kami kerjakan dengan tepat waktu. Kalau bisa setiap tugas itu kerjakan pada hari itu juga, jangan menumpuk-numpuk tugas ya. Nah, itu kejadian di kelas yang saya masuki itu lebih dari seminggu itu langsung saya nolkan tugasnya ya. Jadi jangan kamu menunggu-nunggu, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak kami. Tetap jaga kesehatan.